Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Benjamin Muhammad Tankian dari kelas 11 TKJ 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan konsep kabel fiber optik dan kerugian dan keuntungannya. Konsep jaringan fiber optik berfokus pada teknologi komunikasi menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data melalui kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik. Prinsip dasarnya, fiber optik bekerja berdasarkan prinsip pemantulan total internal. Cahaya yang dipancarkan ke dalam inti serat dipantulkan sepanjang kabel, kemudian memungkinkan transmisi data tanpa kehilangan data yang signifikan. Inti fiber ini dilapisi lapisan cladding yang memiliki indeks bias lebih rendah untuk memastikan cahaya tetap memantul di dalam inti. Terus struktur fiber optik yang pertama ada inti, jalur utama tempat cahayanya bergerak. Jadi fiber optik itu kabel yang menggunakan kecepatan cahaya untuk mentransferkan data. Terus ada lapisannya lagi, lapisan di sekitar inti yang memantulkan cahaya kembali ke inti lagi. Lalu ada coating pelindung luar yang memberikan fleksibilitas dan perlindungan mekanis. Penggunaan fiber optik biasanya dari telekomunikasi untuk layanan internet cepat, telepon dan TV kabel. Terus jaringan komputer menjadi tulang punggung infrastruktur jaringan seperti LAN dan WAN. Bandwidth kabel FO atau kapasitas transmisi datanya yaitu tergantung jenis kabel dan teknologi yang digunakan, yaitu ada single mode yang bandwidthnya dari 10 terabyte hingga 100 terabyte dalam jarak yang sangat jauh. Biasanya digunakan untuk transmisi jarak jauh seperti antar kota, antar negara dengan jarak hingga ribuan kilometer. Terus ada multimode, bandwidthnya antara 10 Mbps hingga 100 Gbps dalam jarak yang lebih pendek, biasanya 500 meter. Ini digunain buat keperluan jaringan lokal LAN, pusat data, atau di dalam gedung. Fiber optik memiliki potensi besar untuk mendukung kecepatan dan kapasitas data yang jauh lebih tinggi daripada kabel-kabel yang dari tembaga, kayak kabel yang bisa dipakai yaitu kabel-kabel UTP. Terus keuntungannya dulu, kecepatannya tinggi, bisa mengirim data jumlah yang besar dengan kecepatan tinggi karena dia punya bandwidth yang besar dan menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data. Cahaya kan kecepatannya tinggi banget, jaraknya jauh, tergantung dari yang disebutkan tadi, mode-modenya ada single mode dan multi mode. Terus dia resisten terhadap gangguan, dia nggak ngaruh tuh sama yang medan-medan elektronik yang listrik. Terus kapasitasnya besar, ya tadi memiliki bandwidth yang sangat tinggi. Terus kerugiannya, biaya instalasi awal yang lebih tinggi dibandingkan kabel tembaga. Jadi pemasangan fiber optik itu mahal karena membutuhkan tenaga kerja yang terlatih. Teknisi perlu memiliki keterampilan dalam menyambung dan mengukur kabel fiber optik dengan sangat presisi
karena kabel ini bersifat sensitif terhadap goresan atau tekanan. Terus material fiber optik itu juga dari serat kaca atau plastik. Fiber optik menggunakan bahan yang berkualitas tinggi, yaitu serat kaca atau plastik khusus yang memerlukan proses produksi kompleks yang menghasilkan kabel sangat murni dan presisi tinggi. Terus pemeliharaan dan perbaikannya, meskipun fiber optik tahan lama, pemeliharaan jaringan juga membutuhkan peralatan dan keahlian yang mahal, terutama untuk menemukan dan memperbaiki kabel yang rusak. Memperbaiki kabel yang rusak tuh sangat-sangat susah, jadi membutuhkan biaya dan tenaga kerja yang mahal, karena kabel fiber optik itu terletak di bawah tanah dan di bawah dasar laut. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.